Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kak iki kesempatan apa jenenge? berbahagia Live. ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang pengertian dan bahaya dampak negatif narkoba bagi kesehatan. Di Indonesia Nggak jumlah kedengaran, Pak. Oh iya, sik. Gak apa-apa, terus lanjut aja. di Indonesia jumlah pengguna narkoba sangat besar karena lemahnya penggunaan hukum tentang narkoba. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ini adalah bahan atau zat yang juga Tulisan di demo sih coba. dapat merubah pikiran, suasana hati, dan perasaan. Di sini juga kita akan di sini juga Pak, nggak kedengaran, Pak. Ya, saya tak cetet toh. narkoba. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Contoh narkotika berupa morfin, heroin, ganja, dan lain-lain. Contoh psikotropia adalah ekstasi, sabu-sabu, dan lain-lain. Serta contoh bahan adiktif adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Sedangkan dampak negatif narkoba berupa merusak peredaran darah, merusak sistem tubuh, dan mengalihkan fungsi otak. Tips menghindari narkoba: melakukan kegiatan sehat-sehat seperti basket, berolahraga, atau apapun. Memilih teman yang baik dan mengetahui berbagai macam dampak narkoba. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu memang pidato itu ada yang serta-merta, ada yang dengan persiapan. Saya yakin ini tadi serta-merta ya, karena ada persiapan disuruh Pak Arwin maju. Itu namanya metode. Ketika kalian jadi pejabat juga begitu ya. Ada pejabat itu yang disuruh langsung maju tanpa persiapan juga ada. Ya model seperti itu biasanya Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan langsung begitu naik langsung disambut dengan rakyatnya. Yang mau sepeda siapa yang mau sepeda? Kan biasanya begitu. Nah itu. Tanpa persiapan biasanya. Sampai ajudannya bingung. Wah ini. Melayu rono, ditut rono, Melayu ini ditut ini. Ya begitu. Kalau orang merakyat ya kan. Nah, ketika ada yang orang letterek, saya harus saya harus dilayani. Ya banyak misalnya contohnya presiden-presiden yang terdahulu itu biasanya minta dilayani ya. Harus ada persiapan protokolnya, pengamanannya. Oh, itu sampai orang mau masuk saja bisa. Macetnya itu biasanya mulai kendung sampai menganti kono. Nah, misalnya begitu. Karena ada pejabat yang datang. Yaitu model-model seperti itu ya harus kita pelajari karena kita harus siap di masa depan yang akan datang. Siap sekarang akan datang, tinggal melaksanakannya saja. Ini yang di rumah waktu kita hanya ini berapa menit lagi? Sudah habis 10 menit lagi ya, enggak apa-apa, berarti alhamdulillah masih ada kesempatan ya. 3 teman kalian yang lurik tatap muka sudah tampil, yang di rumah 1, lah nanti semuanya juga akan tampil. Ini juga alhamdulillah saya live kan, jadi yang di kelas dan di rumah nanti syukur-syukur videonya diupload. Wah, misalnya begitu ya. Nah, subscribe-nya banyak ya. Tapi kita bukan itu tujuan kita. Yang penting adalah mengajak kebaikan, menyebarkan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Man amila sholihan fali nafsi. Oke, silakan. Yang di rumah ya. 10 menit lagi yang di rumah. Ayo, nanti masih ada waktu. Kita pergunakan untuk tampil tadi perempuan, laki-laki, perempuan. Sekarang laki-laki yang di rumah. Oke. Ayo yang laki-laki, kameranya mana ini? Muhammad Islam, nggak kelihatan kameranya. Oh, kak gelem hilang kabeh iki sing nang omah iki.
Nah ini nih Muhammad Islam, ayo silakan dibaca Muhammad Islam. Duh, tambah ditutup ini. Dinyalakan kameranya sama mic-nya. Oke. Ini live dipandang oleh sejuta umat. Nah, ini oke. Ini loh, coba lah, ayo. Kameranya dinyalakan, ini mic-nya dinyalakan mic-nya. Ayo waktunya sudah habis. Udah, Pak. Oke, kamera siap action. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Bapak Guru yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena dengan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani untuk mendengarkan pidato saya. Teman-teman beserta Bapak Guru yang saya hormati, dalam kondisi masa pandemi seperti ini memang sangat sulit untuk dilalui karena banyak sekali aspek kehidupan masyarakat yang berubah. Salah satunya yang terdampak adalah dalam bidang pendidikan. Meskipun pemerintah telah resmi berlakukan PPKM, tapi keberadaan virus COVID masih ada hingga kini. Maka dari itu metode kegiatan belajar mengajar dirubah dari tatap muka menjadi daring atau online. Pembelajaran secara daring tidak terasa telah kita laksanakan selama hampir 2 tahun. Selama itu pula kita merasakan pengalaman baru belajar secara daring. Dari pengalaman yang kita alami ada beberapa kesulitan yang terjadi pula saat pembelajaran secara daring. Meski begitu, kita telah melakukan vaksinisasi dan berharap pembelajaran tatap muka segera dilakukan dengan menerapkan 5M sesuai aturan pemerintah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas bagaimana biasanya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang di rumah dan tepuk tangan yang ada di kelas. Anak-anak, sudah 4 yang tampil, alhamdulillah. Ya rata-rata juga memang begitu ya, pemula itu menyiapkan tag, terus disuruh tampil itu ya sesuatu yang kadang-kadang itu sulit, maksudnya sulit diterima. Pak, saya belum siap. Nah, enggak apa-apa, itu namanya proses. Nanti kalian bisa sendiri. Insya Allah kalau dilatih tidak gerbang tanggung itu yang dihindari kan biasanya di depan terus ndredeg kabeh ya hilang kabeh saya begitu moco. Nah, gayaren ini kan biasanya seperti itu. Atau yang di rumah bingung lah misalnya. Nah, ada juga metode berpidato itu yang tanpa teks ya. Jadi ada itu tadi kan semuanya kan hampir membaca. Ada yang persiapan, ada yang tidak persiapan, dan ada yang membawa teks. Ada yang tidak membawa teks. Membawa teks tetapi hanya sebagai jaga-jaga atau kalau nanti lupa maka teks itu sebagai pengingat ya. Teks itu sebagai remedial. Oh ya, ini ternyata ini ya begitu. Tapi biasanya pidato yang bagus itu ya harus ada teksnya, ya harus bisa disampaikan. Pak berarti harus hafal. Ya paling tidak hafal atau mengerti tentang apa yang mau disampaikan. Kalau pemimpin-pemimpin dunia, coba lihat bagaimana Pak Karno kalau berpidato di depan Dewan PBB. Wah, itu ya kan? Coba nanti di-download di rumahnya. Ojo delok game. Game apa? Game ku ndas ngelu ya karena wis nanti stres handphone kudu dipecah. Nah, kakek ngono kan wis lemot jaringane ngono kalah guys. Hatinya sakit ya, menderita karena bermain kalah ya kan. Nah, akhirnya cara berpikirnya coba kamu sehari saja buat satu konten. Anak saya itu SD kelas 4 tuh. Hai guys, selamat kita akan unboxing. Itu apa? Mangan soto di unboxing. Tapi kan enggak apa-apa daripada tadi pemain gamer. Ya game ya ada baiknya, tapi kan biasanya jarang orang game itu berhasil, jarang ya. Pak, ada yang jualan aplikasi. Ya ada, tapi kan untuk pemula biasanya kan jarang. Biasanya hanya pengguna saja. Nah, kebekan memorinya
hapus kabeh sampai materi ini hilang kabeh. Nah, ini tugas-tugas hilang kehapus gara-gara kebekan memori ya. Ya gitu ya. Jadi semangat belajar itu ditanamkan sejak sekarang. Nah, kebetulan ini tatap muka sudah hampir 2 tahun tidak bisa, maka saya harapkan itu yang semangat. Tugas harus dikumpulkan, harus dikerjakan karena itu kewajibanmu. Mosok nang omah selama itu enggak ngerjakan tugas. Lah ketika orang tuanya mendampingi kan bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Lah misalnya seperti itu anak-anak ya. Oke, ternyata 3 menit lagi ini ya. Ini tadi kok bisa saya nyalakan sini keburu-buru waktunya habis jadi mohon maaf ya tadi persiapannya saya tadi maunya saya pakai Pak Tuhan juga waktunya mepet lagi. Oke, enggak apa-apa ya. Itu untuk jadi saya gabungkan berusaha karena kalau mengacu pada kurikulum kalian harus hafal KD1. KD1 itu apa? Mendengarkan, teks, KD2 dan itu model tatap muka yang dulu. Sekarang harus bisa menggabungkan ya kan. Bagaimana sekarang motivasi kalian bagi belajar? Nah ini. Bentar lagi nanti kelas akan PTS. PTS adalah kemampuan mengukur tengah semester. Kalau kita sudah 2 teks ya, yaitu teks apa yang kemarin? Laporan penelitian, ya kan? Coba nanti ada yang belum mengumpulkan tak cek lagi ya. Kemudian terakhir ini teksnya adalah teks pidato. Pidatonya nanti berupa teks tulis dan teks pidato yang dikumpulkan dalam bentuk video. Itu harus. Nah, jadi kemampuannya itu begitu ya. Kan di rumah ya. Jangan lupa ya. Kayaknya ini yang 9A ini sedikit ini ya ini. Fadila Putra aja dolenan rambutnya rek. Nah, wis mbok sing kusan. Nah, ya. Oke ya, jadi itu tugasnya dan persiapan nanti teksnya pidato dan teks laporan hasil penelitian. Untuk teks hasil penelitian itu adalah penting sebenarnya ya. Ketika kalian penelitian itu dapat uang akan datang. Kerjasama dengan siapa? Biasa perguruan tinggi. Makanya pendidikan tinggi itu mengadakan penelitian-penelitian, misalnya penelitian membuat motor listrik, mobil listrik, apa kandungan baterai, tenaga surya, kan ngono ya. Ojo dolenan gimana rek, nah misalnya gitu ya. Penelitian, bagaimana pohon itu apakah menghadirkan listrik apa enggak? Pakai listrik ya sekarang kan orang tidak bisa lepas dengan listrik. Kayaknya kebutuhan kita yang nomor 1, apalagi handphone ini ya ini ya. Handphonenya ketinggalan, bingungnya setengah mati. Anaknya ketinggalan, gak dipikir. Nah itu. Nah ini kayak ibaratnya istri kedua ini. Pada istri 1 durung duwe misalnya begitu ya. Nah ini oke ya. Ada pertanyaan yang di kelas, yang di rumah? Sudah jelas? Oke, ini waktunya detik-detik ini ya. Ini tadi ini saya screenshot, sudah cukup ini rekamannya ya. Saya rekam pakai, saya tutup dulu yang rekamannya, layar berjalan. Oke, saya tutup. Kok sih melaku ya? Oke ya, stop. Oke, terima kasih. 1 detik lagi, 1 menit ya. Oke, jangan lupa tugasnya yang di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga semangat, salam buat orang tua kalian ya. Jangan putus asa, jangan karena nanti kalau putus asa imunnya turun jadi sakit ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Terima kasih yang di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup doa dulu ya yang di rumah ya. Ditutup doa, coba kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wis entek. Oke ya, terima kasih anak-anak sekalian. Itu yang di rumah sudah bergabung, sudah maksimal ya. Waktunya karena kita gratis ya hanya 40 menit. Ya ini sebenarnya diulang